Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Fikih Muamalat dari kelas Psikologi Islam C akan membahas salah satu materi dari mata kuliah ini yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia. Sebelum itu, kami kelompok 9 yang beranggotakan Sari Purbaning Cahyo dengan NIM 201041101, Dara Ayu Purboningrum dengan NIM 201041102, dan Melinda Rosi Astina dengan NIM 201041103. Adapun topik pembahasan materi kali ini meliputi 1. Pengertian perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang. 2. Hukum perkawinan dalam Islam dan undang-undang. 3. Rukun dan syarat perkawinan. Dan yang keempat, tujuan dan hikmah perkawinan. Langsung saja kami mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang. Perkawinan dalam hukum Islam. Pernikahan dalam Islam diartikan sebagai suatu perjanjian atau akad untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri untuk mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang. Dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan menjadi akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Sedangkan perkawinan menurut undang-undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau bahtera rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak tercatat disebut sebagai nikah siri. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan di dalam KUA, namun sudah memenuhi unsur perkawinan dalam Islam. Kawin siri hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah dalam negara. Sebab, perkawinan yang tidak tercatat dalam negara sama saja dengan membiarkan hidup bersama, namun dengan status hukum yang tidak tetap. Hukum perkawinan dalam Islam. Ulama penganut mazhab Dohiri berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah wajib. Namun ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah mubah. Dasar hukum perkawinan sama halnya dengan makan dan minum, yaitu untuk memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang hukumnya mubah. Hukum menikah dalam hukum taklifi ialah: yang pertama, wajib bagi orang yang mampu menikah dan nafsunya telah mendesak. Yang kedua, haram bagi orang yang belum mampu dan nafsunya belum mendesak. Yang ketiga, sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan memiliki kemampuan menikah namun masih mampu menahan diri. Yang keempat, makruh bagi orang yang lemah syahwatnya. Yang kelima, mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mewajibkan menikah. Hukum perkawinan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah landasan hukum bagi semua warga Indonesia, tak terkecuali agama dan kepercayaannya. Sehingga peraturan tersebut tidak hanya untuk orang muslim saja, namun juga berlaku untuk non-muslim. Komplikasi hukum Islam yang disahkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman hakim-hakim yang berada di lingkup pengadilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Rukun perkawinan. Yang pertama, adanya calon mempelai pria dan wanita. Yang kedua, adanya wali berasal dari pihak wanita. Yang ketiga, saksi yang berjumlah 2 orang. Yang keempat, akad atau perjanjian dalam bentuk ijab kabul. Yang kelima, mahar atau mas kawin. Syarat perkawinan. Menurut Somad yang dikutip oleh Mardani,
Syarat calon mempelai pria yang pertama, jelas orangnya, tidak menikah karena terpaksa, bukan mahram calon istri, tidak dalam keadaan ihram atau umroh. Kedua, syarat calon mempelai wanita. Yang pertama, tidak ada halangan hukum, tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah. Kedua, merdeka atas kemauan sendiri. Ketiga, syarat wali. Yang pertama, laki-laki. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Keempat, tidak dipaksa. Kelima, adil. Keenam, tidak sedang haji dan umroh. Keempat, syarat saksi. Yang pertama, laki-laki. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Keempat, tidak dipaksa. Kelima, mengerti maksud ijab dan qabul. Keenam, tidak sedang haji. Tujuan perkawinan. Yang pertama, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah atau zina. Ketiga, menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri. Keempat, menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai tujuan sebagai keluarga yang bahagia. Kelima, memenuhi kodrat hidup sebagai manusia. Keenam, mempertahankan keturunan umat Islam. Hikmah perkawinan. Yang pertama, merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang bukan mahram. Kedua, menumbuhkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarga. Ketiga, dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. Keempat, menghindari terjadinya penyakit kelamin seperti HIV. Kelima, menikah adalah setengah dari agama. Keenam, terjalinnya hubungan silaturahmi. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ketikan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.